Pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang, edisi hari Kamis 12 Februari 2025. Selengkapnya dibacakan oleh Murni Simatupang. Berita pertama, saudara pendengar, Bupati Mimika, Johannes Retop, baru-baru ini mengklarifikasi informasi tentang alokasi dana pembangunan gedung perpustakaan SMP di Distrik Jila. Berikut laporannya. Bupati Mimika Johannes Retop baru-baru ini mengklarifikasi informasi alokasi dana pembangunan gedung perpustakaan SMP di Distrik Jila. Bupati menjelaskan bahwa pembayaran baru mencapai 30% karena pekerjaan belum selesai. Berbeda dengan informasi yang beredar bahwa dana telah cair 100%. Menurut Bupati, anggaran pembangunan gedung perpustakaan ini berasal dari dana otonomi khusus di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Pembayarannya baru 30%, pekerjaannya belum selesai, waktu habis, begitu. Jadi bukan uang sudah cair 100%, tidak, itu salah. Saya sudah cek itu. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan yang sudah selesai. Selanjutnya tergantung pada Dinas Pendidikan sebagai pengelola program fisik. Sebenarnya pekerjaan ini kan selesai, tapi pemerintah ini kan hanya bayar sesuai dengan progres toh. Jadi kalau progres segitu ya sudah, kita bayar cuma segitu. Yang sisanya tergantung OPD-nya. OPD-nya itu Dinas Pendidikan. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware, bersatu, bersaudara, membangun. Berita selanjutnya, Rumah Sakit Mitra Masyarakat RSMM milik Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro YPMK sebagai pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PT-FI) terus melakukan pembenahan untuk memenuhi standar KRIS BPJS Kesehatan. Berikut laporannya. Rumah Sakit Mitra Masyarakat RSMM milik Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro YPMK sebagai pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia telah menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan di Mimika sejak tahun 1999. Saat ini fokus pada pemenuhan standar kelas rawat inap atau KRIS yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil sebagai upaya peningkatan kualitas, fasilitas, dan pelayanan di RSMM. Direktur RSMM Dr. Heri Roy baru-baru ini menyampaikan bahwa selain renovasi gedung, pihaknya juga melakukan modernisasi terhadap pelayanan medis yang sudah lama digunakan. Peralatan-peralatan yang telah beroperasi sejak awal berdirinya RSMM kini diganti dengan teknologi yang lebih mutakhir. Pihak RSMM menargetkan seluruh ruang rawat inap dapat memenuhi standar KRIS pada pertengahan tahun ini. Selain itu, RSMM juga berencana untuk mengembangkan layanan termasuk layanan cuci darah dan penambahan dokter spesialis jantung. Baru-baru ini memang kami melakukan renovasi khususnya di ruang rawat ICU yang pertama, kemudian ruang perawatan kebidanan, ruang perawatan anak. Karena mungkin bisa dilihat bahwa rumah sakit sejak berdiri di tahun 99 hingga sekarang ya perlu memang renovasi dilakukan di setiap ruangan. Dan kami berusaha untuk mengikuti regulasi BPJS ya. Jadi ada kelas rawat inap standar yang disyaratkan oleh BPJS. Nah, dengan renovasi ini kami mengikuti beberapa kriteria yang disyaratkan oleh BPJS Kesehatan untuk kelas rawat inap standar. Nah, tentunya dengan renovasi ini kami berharap bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Untuk saat ini yang ruang perawatan penyakit dalam yang masih dalam renovasi satu lagi. Dan mungkin berikutnya akan bertahap bila setelah ruang rawat penyakit dalam selesai akan dilanjutkan dengan renovasi ke IGD dan ruang perawatan yang lain. Sementara itu, Ibu Epi Wandagao, salah satu pasien RSMM yang mengungkapkan kepuasannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis di rumah sakit tersebut. Terjamin, harapan ke depan mungkin tambah lebih bagus lagi lah. YPMK terus berupaya untuk meningkatkan kualitas RSMM sebagai rumah sakit yang terpercaya bagi masyarakat. Indriani Paruri melaporkan,
MNM Yaware, bersatu bersaudara membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Pendengar, karir Abraham Kateyau, penjabat sekretaris daerah Mimika, merupakan contoh keberhasilan putra daerah yang pernah mendapatkan dukungan melalui program beasiswa Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro YP Maka. Berikut laporannya. Karir Abraham Kateyau, penjabat sekretaris daerah atau Sekda Mimika, memiliki kaitan erat dengan investasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui program beasiswa Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro YP Maka. YP Maka dikenal sebagai pengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia. Abraham merupakan salah satu penerima beasiswa YP Maka pada tahun 1999 hingga 2001. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua itu kepada orang tua, dan yang ketiga tentunya kepada PT Freeport Indonesia dalam hal ini melalui YP Maka, dulu namanya LPMI Jaya dulu. Nah, saya memang salah satu bagian daripada program mereka itu sekitar tahun 2000 berapa itu sampai 2021 lah. Saya ikut terdaftar di situ sebagai anggota penerima manfaat dari Freeport waktu itu dalam program beasiswa. Tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada manajemen LPMI dan juga Freeport yang begitu perhatian, memberikan perhatian secara khusus kepada kita orang Papua, dalam hal ini dua suku besar. Selama masa studi, Abraham aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, termasuk menjabat sebagai Ketua Persatuan Mahasiswa Mimika di Jayapura. Setelah menyelesaikan pendidikan, Abraham memilih untuk mengabdi di pemerintah Kabupaten Mimika. Dulu mereka tidak ada, pasti kami tidak tahu seperti apa ini sampai sekarang. Karena ketika saya selesai pendidikan S1 itu hampir sekian tahun tuh, boleh saya sampaikan di sini bahwa untuk S1 orang Kamoro itu susah waktu itu. Karena waktu itu Freeport mereka cari orang Kamoro atau putra daerah Amume atau Kamoro yang punya ijazah S1. Kebetulan tahun itu saya sendiri. Untuk Kamoro yang lain saya tidak tahu. Nah, jadi sudah kesempatan itu saya pakai. Saya masuk kerja di Freeport. Jelang berapa tahun kemudian tuh, tidak lama juga di Freeport. Di sini buka pemerintah ini buka penerimaan pegawai, dan saya juga tidak pernah ikut tes di sini. Tapi saya punya nama keluar di sini di SK Bupati. Diharapkan kisah Abraham Kateyau dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Mimika untuk memanfaatkan kesempatan pendidikan yang ada serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware, bersatu bersaudara membangun. Berita terakhir, BPKAD Kabupaten Mimika sedang berupaya menarik kembali 4 kendaraan dinas dari tangan mantan pejabat yang sudah pensiun. Berikut laporannya. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Mimika, Martin Tapi Malisa, kemarin menyatakan bahwa berbagai pendekatan telah dilakukan untuk memastikan kendaraan kembali ke pemerintah daerah, termasuk mendatangi kediaman mantan pejabat. Tim BPKAD juga memantau di lapangan dan menyita kendaraan jika ditemukan. Bukan kami ke rumahnya saja, kami juga tunggu di jalan, tapi tidak pernah ketemu mobil itu. Saya tidak tahu apakah dompetnya atau apa orang pakai baru kami datang, kan tidak. Tetap kita tindak lanjuti. Atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penataan dan pemanfaatan aset daerah menjadi perhatian utama BPKAD. Penataan aset ini seharusnya sudah mulai sejak 2025, sehingga BPKAD terus berupaya melakukan pengawasan ketat. Jadi masuk dalam atensi KPK itu masih ada 4 Pak. Itu kan saya melaksanakan tugas, bukan sambil mobil itu untuk saya jual sendiri, tidak. Saya hanya kan melaksanakan aturan.
PPKD Mimika telah berhasil mengamankan 13 mobil dinas. Sebagian besar telah dikembalikan ke dinas untuk mendukung operasional dan mobil yang rusak akan diperbaiki agar dapat digunakan kembali. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware, bersatu, bersaudara, membangun. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Saya Murni Simatupang, selamat siang.